Cek 1, cek 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ibnu Musyadid NIM 1917104010, Melani Ayu Permatasari NIM 191710404027, Latif Fadilah NIM 191710404028, dan Devi Anggerini 1917104044. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Focus Group Discussion atau biasa kita kenal dengan FGD. Apa itu FGD? Apa tujuan FGD, fungsi FGD, dan lain-lainnya akan dibahas dalam video ini. Maka dari itu, simak video ini sampai habis. Enjoy! Bagian pertama ada pengertian. Nah, FGD merupakan diskusi terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu dalam suasana informal dan santai. Dengan demikian, FGD berarti suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. FGD atau Focus Group Discussion mengarah pada sebuah penelitian kualitatif yang menggabungkan beberapa orang dari latar belakang yang serupa untuk mendiskusikan sebuah topik tertentu sesuai apa yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. Nah, kemudian di samping pengertian ada tujuan. Nah, tujuan utama metode FGD adalah untuk memperoleh interaksi data yang dihasilkan dari suatu diskusi sekelompok partisipan atau responden dalam hal meningkatkan kedalaman informasi atau menyingkap berbagai aspek suatu fenomena kehidupan, sehingga fenomena tersebut dapat didefinisikan dan diberi penjelasan. Nah, selain itu ada beberapa fungsi dari FGD tersebut. Yang pertama itu, FGD berfungsi untuk merancang kuesioner survei. Nah, hasil FGD sangat mungkin bermanfaat dalam pembuatan kuesioner survei. Nah, di dalam kuesioner ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan baru yang perlu ditambahkan atau dirubah ataupun yang tidak terpikirkan sebelumnya. Kemudian fungsi yang kedua itu untuk menggali informasi yang mendalam mengenai pengetahuan, sikap, dan depresi. Dari suatu studi yang menggunakan FGD biasanya akan dapat menghasilkan istilah-istilah baru yang bersumber dari pengetahuan dan penafsiran masyarakat lokal. Ya, selanjutnya yang ketiga untuk mengembangkan hipotesa penelitian. Yang keempat untuk mengumpulkan data kualitatif dalam studi proses-proses penjajakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi dan pembangunan. Seiring perubahan paradigma baru, pembangunan yang makin banyak menggunakan pendekatan partisipatif atau participatory approach. FGD semakin luas pula digunakan dalam setiap pengkajian kualitatif selama proses-proses pembangunan untuk tujuan pemberdayaan masyarakat. Ya, selanjutnya ada metode FGD, metode Focus Group Discussion, yaitu merupakan pendekatan yang umum digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi pada penelitian kualitatif. Tidak terkecuali penelitian keperawatan yang saat ini semakin populer menggunakan metode FGD sebagai metode pengumpulan data. Ya, selanjutnya ada prinsip FGD, yaitu diskusi terarah dengan adanya fokus masalah atau topik yang jelas untuk didiskusikan dan dibahas bersama. Topik diskusi ditentukan terlebih dahulu. Pertanyaan dikembangkan sesuai topik dan disusun secara berurutan atau teratur alurnya agar mudah dimengerti peserta.
Selanjutnya yaitu materi membuat FGD efektif. Bagaimana sih membuat FGD efektif? Yaitu yang pertama, persiapan sebelum kegiatan atau acara pertemuan FGD. Yang kedua, pembukaan FGD atau pemanasan dan penjelasan. Yang ketiga, penutupan FGD. Selanjutnya yaitu kesimpulan. FGD merupakan salah satu metode, teknik, dan instrumen pengumpulan data dalam pendekatan kualitatif. Sebagai suatu metode, teknik, dan instrumen penelitian, ia tidak perlu dipertentangkan dengan metode lainnya yang ada karena FGD dapat saling melengkapi dengan metode yang lain itu. FGD semakin banyak digunakan sebagai metode, teknik, dan instrumen penelitian, termasuk dalam untuk kegiatan pengkajian, penjajakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan. Prinsip-prinsip FGD biasa juga diterapkan dalam kegiatan PRA dan SOPP untuk pengembangan pemandirian dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian, hendaklah dipahami bahwa penggunaannya ditentukan oleh dan disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan. FGD memiliki prinsip-prinsip, karakteristik, dan prosedur pelaksanaan yang khas. Pemahaman saat hal ini akan sangat membantu keberhasilan orang yang menerapkannya. Iya, sekian pemaparan dari kelompok kami, kelompok 6. Pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.